Jadi dalam Islam ada adab-adab dalam memegang senjata. Baik itu senjata dari besi, pisau, pedang, ya, kapak, ataupun senjata yang kayak kita sekarang, ya, yang sudah canggih seperti senapan, pistol, ya, itu semuanya sama saja hukumnya. Ada adabnya dalam memegang senjata-senjata ini. Di antara adabnya adalah tidak boleh dihadapkan kepada seseorang, ya, terutama kalau dia muslim, disengaja atau tidak sengaja, disengaja atau tidak sengaja, ya. Jadi tidak boleh sama sekali, misalnya kita memberikan, sampai ulama berikan contoh, memberikan pisau kepada seorang muslim dengan cara mengarahkan tajamnya ke arah dia, ya. Ini dilarang. Tapi membaliknya, pisau itu supaya lebih aman, gitu kan. Sampai pernah ada seorang sahabat Nabi, ya, yang sedang jalan di pasar, kemudian pedang yang dia taruh di pinggangnya itu tidak ada penutupnya, tidak ada sabuknya. Maka kata Nabi SAW, sebaiknya salah seorang di antara kalian, ya, membuat sarung senjatanya agar dia tidak menyakiti atau mengarahkan kepada siapapun senjatanya, atau mengarahkan kepada siapapun senjatanya. Ini dilarang. Jadi dilarang, walaupun bercanda, ya, walaupun bercanda, senapankah atau pisau atau apa saja, sifatnya senjata tidak dibolehkan. Dan kita juga sudah tahu bersama-sama bahwasanya bukan hanya pada manusia, termasuk pada hewan, ya, sebagaimana Nabi SAW melarang di dalam banyak riwayat mengarahkan atau memperlihatkan senjata atau pisau yang akan dipakai potong kepada hewan kurban. Dianjurkan untuk tidak diarahkan. Maka pisau itu pun, ya, disembunyikan terlebih dahulu pada saat sapi atau kambingnya sudah ditidurkan, baru langsung diletakkan di lehernya, kan gitu. Itu diantara adab-adabnya. Jadi tidak memperlihatkan senjata itu bukan cuma pada manusia, termasuk pada hewan, ya. Tapi ini masih dalam kategori kalau sifatnya umum. Kalau sifatnya khusus, seperti misalnya di medan perang, itu berbeda. Ya, di medan perang berbeda. Pada saat kita arahkan ke musuh itu tidak ada masalah di medan perang, karena memang saatnya pada saat itu. Sebagaimana Nabi SAW pernah berkata di perang Badr dalam sebuah riwayat yang sahih kepada para sahabat, ya, beliau henuskan pedang lalu beliau mengatakan, siapa yang akan memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini? Lalu berkata seorang sahabat, ya Rasulullah, apa haknya Allah dan Rasulnya di pedang itu? Apa haknya Allah dan Rasulnya di pedang itu? Lalu kata Nabi SAW, ya, engkau mengambilnya dan menghantamkannya ke musuhmu sampai bengkok. Artinya kalau lagi berperang, ya berperang, gitu kan. Jadi kita menggunakan pedang ini sampai rusak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berbeda. Jadi boleh memperlihatkan senjata pada musuh, tapi ini tidak berlaku umum, ya, tadi berlaku khusus saja. Kita dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu hatta yantahi wa in kana akhahu min ummihi wa abi." Diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang menunjuk kepada saudaranya sama muslim dengan sebatang besi, maka sungguhnya para malaikat melaknatnya hingga dia berhenti, sekalipun dia itu adalah saudaranya si ibu dan sebapaknya atau seayahnya. Jadi walaupun dia bercanda istilahnya, tetap tidak boleh. Apalagi kalau sampai senjata tajam dilemparkan pada saat dia minta misalnya, ya, ini harus hati-hati. Adabnya dalam syar'i tidak boleh. Misal anak kita meminta pisau untuk potong mangga misalnya, nggak boleh pisau itu dilemparin ke dia, dengan walaupun dilempar ke lantai. Nah kadang-kadang ada ibu-ibu kena buru-buru main dilempar aja, itu nggak boleh. Ini bagian dari dosa besar, ya. Jadi sebaiknya diberikan kepada dia, Allahu alam. Kemudian mereka melihat bagaimana kambing itu disembelih oleh ayahnya tanpa ayahnya jelaskan, tanpa memberikan penjelasan bahwasanya ini penyembelihan hewan, ini disunnahkan, ini diperintahkan, tapi tidak boleh dilakukan pada manusia.
Ternyata setelah ayahnya pergi memasak, mengambil kambing itu membawa ke dapur, dibantu oleh istrinya, itu kedua adik kakak ini main-main dengan pisau itu. Dan kakaknya ya melakukan hal yang sama yang ayahnya lakukan di kambing pada adiknya. Akhirnya adiknya mati. Si kakak ini nggak tahu, dia anak kecil, dia nggak tahu pelanggaran itu. Waktu ayahnya datang, ayahnya tiba-tiba marah. Si anak laki-laki ini karena ketakutan, dia keluar dari rumah, lari ke jalan raya, ditabrak dengan mobil. Akhirnya anak itu pun meninggal dunia. Gitu kan. Akhirnya keduanya orang tuanya jadi serba salah, harus melakukan apa nih sekarang. Nah makanya ini salah satu contoh bahayanya tentang senjata tajam itu. Jadi tidak boleh disalahgunakan. Jadi kata ulama, biasanya larangan Nabi SAW datang dalam bentuk hal yang sederhana seperti ini, tidak boleh mengisyaratkan. Itu agar jangan terjerumus pada hal yang lebih jauh. Seperti contoh tadi, adik kakak itu misalnya kan gitu. Jadi dari hal yang kecil seperti zina, Allah SWT mengatakan la taqrabu zina. Jangan dekatin tahapan zina itu, ya, supaya tidak berzina, gitu kan. Jadi Allah SWT selalu mengingatkan terlebih dahulu agar jangan kita menjadi terjerumus pada hal yang lebih besar lagi, Allahu a'lam. Jadi ini juga termasuk hikmah yang sangat besar dalam agama Islam untuk menjaga adab hubungan dengan orang lain. Di sini ulama memasukkan juga kategori apapun sifatnya benda tajam yang tadinya tidak dipakai untuk membunuh, seperti misalnya pecahan botol, ya, seperti misalnya pecahan botol atau besi, walaupun besi itu sifatnya tumpul, ya, sama halnya. Dan ada sebagian ulama mengatakan diantaranya kadang-kadang di sekolah, ya, di sekolah-sekolah anak-anak saling bermain-main dengan menggunakan pulpennya, dan pulpen itu dicabut penutupnya sehingga kelihatan tajamnya. Ini masuk dalam kategori larangan. Jadi ini hal-hal yang kecil kadang-kadang terjadi tapi tidak banyak diperhatikan oleh kaum muslimin.